Nah, peluit akhir udah dibunyikan di seluruh dunia, dan suaranya buat sebagian tim ini jadi mimpi buruk, tapi buat yang lain ini kayak musik paling merdu yang pernah mereka dengar. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi berakhir, dan ceritanya, wah, dramatis banget. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang lagi heboh banget di dunia sepak bola. Gimana ceritanya juara dunia 4 kali bisa gagal lolos untuk ketiga kalinya berturut-turut? Udah pada tahulah ya siapa raksasa yang kita omongin ini. Jelas, tim nasional Italia, Gli Azzurri. Namanya aja udah ikonik banget di dunia olahraga kan? Ironisnya, mereka ini juara bertahan Eropa loh, tapi lagi-lagi harus ngalamin mimpi buruk yang sama. Panggungnya udah disiapin, Stadion Bilino Polje di Zenica jadi saksi bisu. Cuma satu pertandingan lagi, Italia bisa nebus dosa mereka. Tapi yang kejadian malah tragedi yang berulang. Coba lihat deh, setipis apa sih margin kegagalan ini? Setelah main imbang 1-1, 120 menit yang capek banget, bahkan dengan 10 pemain, nasib mereka harus ditentuin lewat adu penalti. Nah, disitulah, di bawah tekanan yang luar biasa, mimpi mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi kebetulan loh. Ini udah jadi pola. Sebuah cerita menyakitkan yang kita sebut aja kutukan playoff-nya Italia. 3. Coba deh kita resapin dulu angka ini. 3 kali berturut-turut Piala Dunia digelar tanpa Italia. Ini rekor buruk yang nggak kebayang buat negara sekelas mereka. Ini tuh penderitaan selama 1 dekade. Dimulai tahun 2018, kalah sama Swedia. Terus, kejutan paling gede di 2022 pas mereka ditaklukkan sama Makedonia Utara. Dan sekarang, Bosnia dan Herzegovina nambahin 1 babak lagi di cerita sedih ini. Tapi, ya gitu, di saat air mata tumpah di Zenica, di bagian lain Eropa, peluit akhir yang sama justru jadi awal pesta besar. Yuk kita pindah fokus dan lihat gimana cerita ini bisa jadi kontras banget. Nah, inilah indahnya sepak bola kan, di mana ada yang patah hati, di situ pasti ada yang euforia. Sekarang kita beralih ke tim-tim yang akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang mereka. 24 tahun. Bayangin, selama itu Turki nunggu buat bisa kembali ke panggung sepak bola terbesar. Kemenangan tipis 1-0 atas Kosovo di Pristina akhirnya menyudahi puasa panjang mereka. Dan ini bukan sekedar lolos biasa loh. Ini kembalinya tim yang dulu pernah bikin geger dunia di Piala Dunia 2002. Pas mereka finish jadi peringkat 3. Mereka balik lagi dengan bawa kenangan kejayaan itu. Cerita penantian panjang lainnya datang dari Eropa Tengah. 20 tahun. Wow, selama itu Republik Ceko nungguin momen ini. Dan cara mereka lolos lewat adu penalti. Kisahnya sama persis kayak Italia, tapi dengan hasil yang 180 derajat beda. Ketenangan mereka di bawah tekanan sukses menyingkirkan Denmark dan mengamankan tiket pertama mereka sejak tahun 2006. Tapi ada tim yang nggak cuma kembali, tapi benar-benar ngukir sejarah baru. 52 tahun! Itu lebih dari setengah abad loh. Kemenangan 1-0 atas Jamaika di babak perpanjangan waktu langsung bikin pesta di seluruh negeri. Ini momen yang, monumental banget. Dan ini nih fakta sejarah yang keren banget. Terakhir kali mereka main di Piala Dunia, nama negara mereka bahkan beda, Zaire. Jadi ini benar-benar menandai era baru buat sepak bola mereka. Oke, selain RD Kongo, tim terakhir yang mengunci tiket ke Piala Dunia adalah Irak. Perjalanan kualifikasi mereka panjang dan capek banget, dan puncaknya itu kemenangan 2-1 atas Bolivia. Nah, mereka inilah tim ke-48 yang berhasil mengamankan tempatnya. Jadi setelah semua drama, air mata, dan pesta pora, inilah dia daftar lengkap 48 negara yang bakal bertarung di Piala Dunia 2026. Tentu, kita mulai dari 3 tuan rumah yang otomatis lolos ya. Terus ada jagoan-jagoan dari Eropa dan raksasa Asia yang namanya udah nggak asing lagi lah ya di panggung dunia. Selanjutnya, ada wakil-wakil kuat dari Afrika dan pastinya langganan juara dari Amerika Selatan. Selandia Baru juga balik lagi nih mewakili Oseania, sementara 3 negara CONCACAF lainnya menyusul para tuan rumah. Dan ini dia para pejuang terakhir. Tim-tim yang barusan kita bahas yang harus berjuang lewat jalur playoff yang super ketat buat dapetin tiket impian mereka. Kisah mereka ini yang bikin turnamen jadi makin berwarna. Jadi pertanyaan terakhir buat kalian semua. Panggungnya udah siap. Format 48 tim ini udah pasti bakal ngasih kita cerita yang belum pernah ada sebelumnya.
Dengan gak adanya raksasa kayak Italia dan munculnya pahlawan-pahlawan baru kayak RD Kongo dan Turki, babak sejarah selanjutnya siap ditulis. Menurut kalian, siapa yang bakal ngangkat trofi itu nanti?